Sepanjang zaman, manusia selalu ingin tahu bagaimana alam semesta tak bertepi ini berawal. Kemana ia menuju? Bagaimana hukum yang menjaga tatanan dan keseimbangannya bekerja? Selama ratusan tahun, para ilmuwan dan pemikir telah melakukan banyak penelitian tentang hal ini dan memunculkan sedikit sekali teori. Gagasan yang umum di abad ke-19 adalah alam semesta merupakan kumpulan materi dengan ukuran tak hingga yang telah ada sejak dulu kala dan akan terus ada selamanya. Selain meletakkan dasar berpijak bagi paham materialis, pandangan ini menolak keberadaan pencipta dan menyatakan bahwa alam semesta tidak berawal dan tidak berakhir. Materialisme adalah paham yang meyakini materi sebagai satu-satunya keberadaan mutlak dan menolak keberadaan apapun selain materi. Berakar pada kebudayaan Yunani kuno dan mendapat penerimaan yang meluas di abad ke-19, cara pandang ini menjadi terkenal dalam bentuk paham materialisme dialektika Karl Marx. Para penganut materialisme meyakini model alam semesta tak hingga sebagai dasar berpijak paham ateis mereka. Misalnya, dalam bukunya Principes Fundamentaux du Philosophe, filsuf materialis George Politzer mengatakan alam semesta bukanlah sesuatu yang diciptakan, dan ia menambahkan, jika ia diciptakan, ia sudah pasti diciptakan oleh Tuhan dengan seketika dan dari ketiadaan. Ketika Politzer berpendapat alam semesta tidak diciptakan dari ketiadaan, ia berpijak pada model alam semesta statis abad ke-19 dan menganggap dirinya sedang mengemukakan sebuah pernyataan ilmiah. Namun, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di abad ke-20 akhirnya meruntuhkan gagasan kuno yang dinamakan materialisme ini. Telah ditemukan bahwa alam semesta tidaklah tetap sebagaimana dugaan kaum materialis, malah sebaliknya, ia terus mengembang. Selain itu, berbagai pengamatan dan perhitungan telah membuktikan bahwa alam semesta memiliki permulaan dan ia diciptakan dari ketiadaan melalui suatu ledakan raksasa. Kini, fakta ini telah diterima di seluruh dunia ilmu pengetahuan. Dan penemuan fakta-fakta penting ini dimungkinkan melalui beragam pengamatan dan penemuan revolusioner. Pada tahun 1929, di Observatorium Mount Wilson, California, ahli astronomi Amerika bernama Edwin Hubble membuat salah satu penemuan terbesar di sepanjang sejarah astronomi. Ketika mengamati bintang-bintang dengan teleskop raksasa, ia menemukan bahwa mereka memancarkan cahaya merah sesuai dengan jaraknya. Ini berarti bahwa bintang-bintang ini bergerak menjauhi kita. Sebab, menurut hukum fisika yang diketahui, spektrum sumber cahaya yang sedang bergerak mendekati pengamat cenderung ke warna ungu, sedangkan yang menjauhi pengamat cenderung ke warna merah. Selama pengamatan oleh Hubble, cahaya bintang-bintang cenderung ke warna merah. Ini berarti bahwa bintang-bintang ini terus-menerus bergerak menjauhi kita. Jauh sebelumnya, Hubble telah membuat penemuan penting lain. Bintang dan galaksi bergerak tak hanya menjauhi kita, tapi juga menjauhi satu sama lain. Satu-satunya yang dapat disimpulkan dari suatu alam semesta di mana segala sesuatunya bergerak menjauhi satu sama lain adalah ia terus-menerus mengembang. Agar lebih mudah difahami, alam semesta dapat diumpamakan sebagai permukaan balon yang sedang mengembang. Sebagaimana titik-titik di permukaan balon yang bergerak menjauhi satu sama lain ketika balon membesar, benda-benda di ruang angkasa juga bergerak menjauhi satu sama lain ketika alam semesta terus mengembang. Sebenarnya, fakta ini secara teoritis telah ditemukan lebih awal. Albert Einstein, yang diakui sebagai ilmuwan terbesar abad ke-20, berdasarkan perhitungan yang dibuatnya dalam fisika teori, telah menyimpulkan bahwa alam semesta tidak mungkin statis. Tetapi, ia mendiamkan penemuannya ini hanya agar tidak bertentangan dengan model alam semesta statis yang diakui luas waktu itu.
Di kemudian hari, Einstein menyadari tindakannya ini sebagai kesalahan terbesar dalam Perlu diketahui bahwa volume nol merupakan pernyataan teoritis yang digunakan untuk memudahkan pemahaman. Ilmu pengetahuan dapat mendefinisikan konsep ketiadaan yang berada di luar batas pemahaman manusia hanya dengan menyatakannya sebagai titik bervolume nol. Sebenarnya, sebuah titik tak bervolume berarti ketiadaan. Demikianlah alam semesta muncul menjadi ada dari ketiadaan. Dengan kata lain, ia telah diciptakan. Fakta ini yang baru ditemukan fisika modern pada abad ke-20 telah dinyatakan dalam Al-Quran 14 abad yang lampau. Dia pencipta langit dan bumi. Teori Big Bang menunjukkan semua benda di alam semesta pada awalnya adalah satu wujud dan kemudian terpisah-pisah. Kenyataan ini yang dikemukakan oleh teori Big Bang sekali lagi telah dinyatakan dalam Al-Quran 14 abad yang lalu saat manusia memiliki pengetahuan terbatas tentang alam semesta. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Ini diartikan bahwa keseluruhan materi diciptakan melalui Big Bang atau ledakan raksasa dari satu titik tunggal dan membentuk alam semesta kini dengan cara pemisahan satu dari yang lain. Mengembangnya alam semesta adalah salah satu bukti terpenting yang menunjukkan alam semesta diciptakan dari ketiadaan. Meski tak ditemukan oleh ilmu pengetahuan hingga abad ke-20, Allah telah memberitahu kita akan kenyataan ini dalam Al-Quran yang diturunkan 1400 tahun yang lalu. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Big Bang merupakan petunjuk nyata bahwa alam semesta telah diciptakan dari ketiadaan. Dengan kata lain, ia diciptakan Allah. Inilah alasan mengapa para astronom yang meyakini paham materialis senantiasa menolak Big Bang dan mempertahankan gagasan alam semesta tak hingga. Alasan penolakan ini terungkap dalam perkataan Arthur Eddington, salah seorang fisikawan materialis terkenal yang mengatakan, secara